wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Mukholid Wardi MHI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak tasawuf. Baik, perkenalkan nama saya Nur Halifah, Kuratua ini NIM 2138342123 Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak tasawuf dalam upaya mengatasi dekadensi moral pada era modern. Satu, tasawuf. Pengertian tasawuf secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab tasawufa, tasawufu, tasawufan. Ulama berbeda pendapat dari mana asal usulnya. Ada yang mengatakan dari kata suf, bulu domba, safa, jernih, dan dari kata sufa, emper masjid Nabawi yang ditempati oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Sedangkan secara terminologis, tasawuf adalah suatu bidang ilmu keislaman dengan berbagai pembagian di dalamnya, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Yang ketiganya berisi pokok kajian bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dari segala substansi, bukan hanya fisik dengan menjalankan syariatnya saja, melainkan termasuk di dalamnya kolbu manusia yang diisi dengan zikir dan berbagai riyadah batiniah lainnya. B. Dasar hukum tasawuf. Sebagaimana dikatakan pada bagian sebelumnya, yakni tasawuf merupakan bagian dari syariat Islam, maka sudah seharusnya segala hal yang berkaitan dengan tasawuf itu sendiri dilakukan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya klarifikasi tasawuf dan tujuan tasawuf. Tasawuf akhlaki yaitu ajaran mengenai moral atau akhlak yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan yang optimal. Tasawuf amali yaitu berupa tuntunan praktis tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf falsafi berupa kajian tasawuf yang dilakukan secara mendalam dengan tinjauan filosofis dengan segala aspek yang terkait di dalamnya. Dari ketiga bagian di atas, secara esensial, semua bermuara pada penghayatan terhadap ibadah murni atau mutlak untuk mewujudkan akhlak karimah baik secara individu maupun sosial. 2. Moral. Pengertian moral secara etimologi, kata moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan atau suatu cara hidup. Sedangkan secara terminologi, moral dapat diartikan sebagai kaidah, norma, dan pranata yang mampu mengatur perilaku dalam menjalani suatu hubungan masyarakat. Sehingga moral adalah hal mutlak atau suatu perilaku yang harus dimiliki oleh manusia. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, perbuatan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan suatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat. B. Perbedaan etika dan moral. Etika adalah aturan perilaku, adat istiadat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama manusia yang menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika adalah cabang filsafat mengenai nilai dan moral yang menentukan perilaku manusia hidupnya. Sedangkan moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. 3. Peran tasawuf dalam mengatasi dekadensi moral. Tasawuf merupakan bagian integral ajaran Islam yang mengedepankan aspek irasionalitas daripada aspek rasionalitas. Tasawuf menyokong aspek batin dan sebagai aktualisasi atas ketidakpuasan pelakunya terhadap bentuk pemahaman keagamaan intelektualistik atau teolog dan filsuf. Tujuan pokok dalam tasawuf adalah akhlak mulia, yakni dapat dipahami sebagai upaya untuk selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. Fenomena dekadensi moral yang saat ini menjangkiti masyarakat dinilai mampu diatasi oleh tasawuf dengan metodologis sebagai berikut. Pertama, tahap tafali, yaitu tahap melatih diri untuk mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela, yakni diantaranya bakhil, riya, hasad, takabur, ujub, dan lain-lain. Pada tahap ini, para sufi melakukan riyadah untuk mengendalikan nafsu. Hal ini dikarenakan sifat tercela yang muncul pada setiap diri manusia disebabkan oleh nafsu yang mendominasi jiwa manusia tersebut. Kedua, tahap tafali, yakni tahap pengisian dan melatih diri dengan sifat-sifat terpuji seperti taubat, zuhud, wara, syukur, sabar, tawakal, ridha, dan sebagainya. Pada tahap kedua ini, pembinaan moral dilakukan
dengan upaya pendakian tangga makomat dari satu makom ke makom berikutnya sehingga tercapainya kondisi batin atau akwal mengenai rasa kedekatannya kepada Tuhan. Tahap yang ketiga yakni tajalli, yaitu terbukanya penampakan nur gaib atau nur ilahiyah dalam jiwa seseorang. Namun kualitas ketercapaian pada tahap ini sangat dipengaruhi dua tahap sebelumnya, sehingga tahap ini juga merupakan proses pemantapan dari tahap tawali dan tahap tawali. Namun seringkali banyak praktisi tasawuf tersesat pada tahap ini. Hal ini disebabkan oleh tipisnya hijab atau nur gaib dan pengaruh serta bisikan dari jin dan setan. Kesimpulannya adalah tasawuf dengan mitologisnya dinilai mampu memperbaiki keadaan yang saat ini terjadi di kalangan umat muslim. Tasawuf mampu mengembalikan spirit dan motif hidup manusia agar kembali kepada jalan yang telah disyariatkan Allah. Dalam mengatasi dekadensi moral manusia, tasawuf memiliki metodenya sendiri, yakni takali atau mengendalikan nafsu atau mujahadah. Takali yakni melatih diri untuk mengajarkan sifat-sifat terpuji atau riyadah, dan tahap ketiga yakni tajalli, yaitu tersingkapnya nur ilahiyah yang hanya mampu dirasakan oleh manusia atau sufi melalui kesungguhan dalam melakukan ibadah, khususnya sholat, puasa, zikrullah, dan menujat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.